Tes 1, 2, 3. Aman ya Mas Den ya? Halo, halo. You are on mute Mas Den. Halo? Oke, aman-aman. Udah jelas. Oke. Kita buka dulu ya Mas Den ya? Ya, Oke. silakan Mas. Alright. Halo, good afternoon, good evening everyone. Udah malam ya. Good evening, good night everyone. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Welcome to webinar OSI, yang dimana kita bakal ngebahas hal yang menarik tentang apapun di dunia cyber dan juga teknologi. Dan di sini aku Afi sebagai moderator, yang tentunya nggak hanya aku sendiri. Nanti di sini juga ada Mas Dendi ya Mas, buat ngedampingin jadi moderator juga. Kita bakal ngobrol seru terkait topik yang udah kita set up, yaitu tentang cybersecurity career from capture the flags experience. So we have guys here dari Boys Who Cry, yang dimana banyak banget prestasi yang udah mereka raih nih di kancah nasional dan juga internasional. Dan juga sebenarnya ya Mas Den ya, Boys Who Cry ini teman-teman dari BWC ini sering banget diomongin di kampus saya loh Mas Den ya, karena banyak prestasi yang emang bikin yang lain itu pengen setara lah, jadi motivasi gitu. Jadi kita juga nggak main-main buat ngundang gue di sini BWC, pengen sharing ke teman-teman yang pengen dapat ilmu dari teman-temannya, biar dapat hal-hal yang bisa dibilang jadi bekal buat ngeraih apa aja sih yang perlu kita lakukan di dunia cyber, baik itu dari sisi prestasinya, apalagi di CTF gitu ya. Oke, nggak usah lama lagi, mungkin aku lempar ke Mas Den dulu ya. Silakan Mas Dendi buat introduction and also introduce others, please. Iya. Oke, mungkin kayaknya Mas Dendi masih gangguan ya. Oke, sebelumnya mungkin aku sapa-sapa dulu nih teman-teman dari BWC. Di sini ada Mas Linus, Mas Zen, sama Mas Dimas. Halo, Mas Linus, Mas Zen, sama Mas Dimas. Halo, halo. Suara saya aman nggak? Halo. Aman-aman Mas Linus. Oke. Halo, halo Mas Zen. Halo. Oke. Halo Mas Dimas, aman Mas Dimas? Halo, ya aman. Aman, oke. Mungkin sebelum kita start nih Mas Linus, Mas Zen, sama Mas Dimas bisa introduce dulu buat teman-temannya yang hadir di sini, yang pengen belajar. Boleh, sokin. Mangga. Oke, kenalan apa aja? Nama aja kali, nama Nah, sama panggilan. ya nama aja sih. Nama samaran boleh. Oke, kenalin, gua Linus Terianto, biasa dipanggil Linus. Saat ini masih mahasiswa di Institut Pertanian Bogor, dan udah kesibukan saat ini juga udah kerja full time di Protergo. Buat nickname gue biasa sih gue pakai username Lins kalau di CTF atau di Discord. Mas Lins ini developer Linux generasi kedua ya Mas ya? Aduh, amin deh, semoga ya, amin. Amin. Bisa buat Saya, Linux iya. yang lebih mantep ntar. Mantep. Oke, lanjut Mas Zen, boleh sokin, silakan. Baik. Ya, nama saya Ahmad Zainuddin Putra. Untuk nama panggilan biasa dipanggil Zen atau Ayi. Kalau untuk nickname biasanya saya pakai nickname kosong. Terus untuk status saat ini masih mahasiswa di ITS dan juga full time sama kayak Linus di Protergo. Mantap Mas Zen. Nickname-nya kosong ya Mas ya? Iya benar. Tapi kalau hatinya nggak kosong kan ya? Enggak. Alhamdulillah. Kayaknya udah ada deh. Udah ada ya? Lihat. Mantap. Terakhir nih Mas Dimas, boleh. Perkenalkan, nama saya Dimas Pariski Setiawan Putra. Status saya mahasiswa di ITN Malang. Saya juga udah full time di Office Cyber Security. Untuk nama samaran saya bisa Nixmer yang sering dipakai. Itu saja dari saya. Oke, terima kasih Mas Dimas. Mas Dimas udah aman? Udah aman Mas. Sorry banget Oke, tadi lanjut. ada di DOS attack. Siap. Oke, Mas Den Ini boleh tadi, lanjut. Tadi saya penasaran nih, Mas Linus, Mas Zen, sama Mas Dimas ya panggilannya. Jadi kan dari daerah-daerah yang beda-beda nih,
ada yang dari IPB, ada yang dari ITS ya Mas Dian tadi, atau di mana tadi saya? Iya benar. Satu lagi Mas Dimas tadi di mana Mas? ITN Malang, ITN Institut Oh, ITN Teknologi Malang. Nasional. Oh, ITN Malang. Nah, yang jadi pertanyaan nih yang buat saya tertarik itu bagaimana ketemunya, bagaimana awal buat tim ini gitu, bagaimana sih bisa saling ketemu padahal kan dari apa namanya itu dari ITS ke ITN jauh, apalagi ke IPB tuh jauh, ke Mas Linus ke IPB, kok bisa ketemu, apakah emang teman kecil atau misalkan pernah satu SMP, pernah satu SMA atau gimana nih, siapa nih yang mau ngejelasin tentang ini? Ya, sebelum nanti yang teknis-teknis, kita kan harus kenalan dulu ya, Mas Afi ya. Nih, mungkin Mas Linus nih yang orang dari Bogor nih, orang Bogor gimana nih? Jejaknya bisa kenal orang Surabaya, orang Malang ini. Kalau dulu sih awalnya ini ya, gua main CTF sama tim dari Univ. Terus kalau main CTF di yang internasional, yang di ctftime.org itu main solo sih biasanya. Ya karena sering nongol di Discord, awalnya gue nggak kenal sama Zen sama Dimas pun nggak kenal juga. Terus karena mereka waktu itu kekurangan tim satu orang buat kategori PWN, itu saya yang diundang. Dan kayaknya sebelum sebelum saya ada di BWC ini ada satu orang lagi yang lebih dulu deh. Kalau nggak salah itu cuttingnya dari Zen. Coba Zen, gimana Zen? Oke itu Zen. Kayaknya nggak ada deh. Untuk nama Boys Ukrai sendiri itu sebenarnya ya itu. Jadi kalau saya sama Dimas, kami kenal dari background komunitas. Jadi kita kenal di suatu komunitas dalam tanda petik hacking di Surabaya. Terus kalau untuk sama Linus, benar kata Linus, jadi kami kenal dari kompetisi. Terus kebetulan untuk kategori yang saya pegang dan juga Dimas pegang itu berbeda dengan Linus. Jadi karena itu saya ajak Linus gabung ke tim untuk mengisi kategori yang kosong tersebut, yaitu kategori PWN. Itu. Jadi saya coba chat Linus lewat Discord dulu, terus kita bikin tim ya. Terus sekarang ganti nama jadi ya untuk sekarang nama timnya Boys Ukrai. Tapi untuk pertama kali kita bikin tim namanya bukan Boys Ukrai, saya agak lupa namanya apa. Gitu. Ya begitu Mas, Oke, kurang lebih baik jadinya. Mas. Jadi tadi pertama sama Mas Linus, Mas Zen dari kompetisi ya. Kalau sama Mas Dimas, Mas Zen itu dari komunitas ya di Surabaya ya, komunitas hacking seperti di Surabaya. Berarti penyalurnya ini Mas Zen ya, penyalurnya, berarti pertengahannya ya. Iya. Nah, tadi kan sempat Bisa dibilang seperti itu. Oke. Tadi kan sempat disampaikan ya Mas Zen bahwasanya dulu sempat punya nama sebelum Boys Ukrai ini. Hacker Nah, ya Bang? Bang idenya hacker ya apa Bang? sih? Aduh, dar. Nah, idenya apa sih namanya diganti jadi Boys Ukrai ini? Idenya dari mana gitu? Tiba-tiba ganti gitu. Apakah supaya apa namanya tuh supaya makin sukses, supaya makin apa pemilihan nama, atau udah sholat istiqoroh misalkan, atau udah apa, kan kita nggak tahu ya. Alasan diganti jadi Boys Ukrai. Nih, mungkin Mas Dian nih. Nah, tadi kan Mas Linus nih, Mas Dian nih sekarang. Awalnya nih, kenapa namanya diganti? Oke. Kalau yang awal pertama kita bikin tim itu namanya digabung dari nama tim Linus di universitas dan juga nama tim saya sebelumnya sama Dimas gitu. Nah, kalau gitu kan kayak apa ya, kayak gabungan antara dua tim gitu. Jadi kita bikin nama sendiri Boys Ukrai, sebenarnya cuman ngasal aja sih. Kita coba cari apa ya? Gampangnya suatu nama yang nggak serius-serius amat gitu. Dan yang nggak serius-serius amat dan kayaknya nggak berbahaya juga gitu, yaitu Boys Ukrai. Jadi kita pilih nama Boys Ukrai aja sih. Jadi nggak ada sesuatu yang spesifik di balik nama tersebut. Nama Boys Ukrai ini nama dari boyband di SpongeBob kan, Mas? Iya, benar, nama boyband di SpongeBob. Oke. Di sini aku mau tanya nih, Mas Zen, Mas Linus sama Mas Dimas ini kan sering ikut banyak CTF, terutama sering diomongin di beberapa komunitas nih kalau misalnya, terutama saya berjawara dapat juara 2 kali kalau nggak salah ya di tahun 2021 sama 2022 tahun lalu. Nah itu
Gimana sih caranya prepare kok bisa sampai kayak gitu, dan juga aku boleh tahu dong experience Mas Linus, Mas Zen sama Mas Dimas masing-masing itu udah dari kapan terjun ke dunia komputer gitu, sampai main CTF itu mulainya dari kapan sih? Kok bisa 2021 2022 nyabet sampai Jawara berturut-turut gitu? Jangan-jangan tahun ini juga nyabet juga nih. Gitu. Boleh salah satu dari teman-teman masing-masing. Mas Dimas mungkin? Ya. Bagaimana tadi? Itu experience awal mula terjun ke CTF itu kapan gitu? Sampai di tahun lalu itu berturut-turut tiap tahun di 2021 2022 kalau nggak salah itu juara saya berjawara itu 2021 2022. Itu awalnya itu kapan sih mulainya gitu? Kok sampai se-expert sekarang gitu. Kita startnya kan beda-beda ya Mas. Iya, masing-masing Kalau gitu. saya Ya. start mulai CTF itu sekitar tahun akhir 2018-an. Nah, kita pas lulus SMK itu. Nah, itu kita baru saya aktif, benar-benar aktif ke CTF setelah diajak ke Mazen. Nah, kemudian kita setim bareng gitu kadang-kadang gitu mungkin. Nah, kemudian seperti itu deh. Oke, kalau Mas Zen gimana Mas? Iya, kalau dari saya sendiri pertama kali berusaha untuk fokus di security terutama di CTF itu waktu awal masuk kuliah. Jadi lebih tepatnya sebelum masuk kuliah kan ada jangka waktu libur setelah lulus SMA. Nah, di situ saya coba cari salah satu bidang yang menarik dan menurut saya CTF ini sangat menarik. Jadi mulai dari sebelum masuk kuliah tapi sudah terdaftar kuliah itu saya mulai belajar tentang CTF itu sih. Oke, kalau dari Mas Linus sendiri? Kalau saya yang paling kayaknya paling ini deh, paling baru di antara mereka berdua. Kalau saya sih baru masuk ke dunia cyber itu pas awal masuk pas kuliah sih, tahun 2020. 2020 udah bulan pertengahan lah. Awalnya itu niat masuk ilmu komputer, saya kan jurusan ilmu komputer itu niatnya pengen jadi game developer tuh. Terus waktu itu diajak ke sama teman buat main CTF, coba nih CTF gitu. Ya udah saya coba kan, sampai sampai sekarang jadi ketagihan. Ya udah, jadi kayaknya emang lebih seru di sini deh. Jadi ya start saya tahun 2020 sih. Jadi kalau dibanding mereka berdua saya kayak cupu kayaknya. Kayaknya karena ketidaksengajaan ya Mas Lins ya. Iya, diajak gitu. Untung alhamdulillah saya terima ajakannya. Kalau enggak mungkin saya nggak sampai sekarang, nggak nyampe di sini kayak. Oke, mantap. Oh iya, mungkin next pertanyaan nih. Di luar sana kan ada stigma kalau misalnya mungkin kalau yang udah profesional mah udah paham ya soal ini ya. Yang belum mereka mungkin ada stigma, oh gue ikut CTF harus nguasain semuanya. Nah, menurut teman-teman BWC ini emangnya harus ya kita terjun di kompetisi CTF itu nguasai semua bidang. Misal lu one man yang bisa all roles gitu. Kalau dari menurut Mas Lins, Mas Zen sama Mas Dimas gimana? Mungkin Mas Lins boleh? Kalau satu orang ngeraup semua kategori kan, CTF itu ada 5 kategori ya, bagi yang belum tahu tuh ya. Ada reverse engineering, ada web, ada binary, ada forensik, sama crypto. Nah, masing-masing beda-beda tuh. Bahkan tapi ada yang relate satu sama lain. Kayak binary sama reverse itu agak relate. Web mungkin sendiri lah. Dan crypto sama reverse juga ada agak relate-nya. Forensik juga mungkin agak lebih ke sendiri lah. Kalau ada satu orang yang bisa jago kuasain semuanya sih itu udah hebat banget ya. Tapi kalau bagi yang mau terjun baru mulai ya, itu lebih baik eh, kita nggak tahu ya kita tuh bakal suka di mana. Bahkan kayak gue juga awal waktu itu nggak tahu nih sukanya di mana, tapi akhir-akhir ini gue sukanya ternyata di PWN. Jadi gue waktu itu try and error sih. Jadi gue coba semua bidang lima-limanya. Ya kategori yang easy aja, jadi yang gampang aja. Coba yang web yang soal-soal basic, web terus forensik yang basic, terus crypto basic, dan semuanya itu kalian coba tuh. Nanti bakal tahu kalau kalau kasus gua itu gue bakal kerasa pas nyoba soal-soal yang
kesulitannya itu normal, medium sampai hard lah. Itu bakal tahu tuh kita tryhardnya di mana, dan kalau udah tahu kita tryhardnya di mana, ada lebih baik fokus ke situ sih. Waktu itu gue ternyata tryhard pas di soal PWN yang paling susah. Jadi waktu itu ada kali 24 jam ya fokus ke sana, dan ternyata akhirnya solve, dan yaudah akhirnya gue itu fokus ke kategori binary exploitation. Jadi ya lebih better kita tuh expert di satu dulu sih. Kalau misalnya satu nanti udah enak nih, kayaknya udah cukup nih, udah lumayan lah, udah jauh gitu ilmunya, baru mungkin coba-coba kategori yang lain. Kalau dari gue sih gitu. Kalau dari yang lain, dari Zen atau Dimas? Boleh, Mas Dimas dulu deh. Ya. Kalau dari saya sama sih. Pertama juga coba-coba dari beberapa kategori itu, kita coba-coba yang masa yang paling set gitu, yang paling nyaman dikerjakan. Kalau bagi saya ya web gitu. Nah, kemudian ya gitu saya belajar web terus menerus itu sampai sekarang. Udah, itu dari saya. Oke, kalau bisa dari Mas Zen? Oke, untuk secara jawaban kurang lebih sama, tapi mungkin saya menambahkan sedikit. Jadi kalau ditanyain kita wajib menguasai semua kategori, jawabannya tidak. Tapi paling enggak kita itu punya basic skill di IT. Basic skill di IT itu salah satunya bisa kita sebut sebagai kemampuan googling gitu. Jadi kalau kita nggak tahu, kita coba googling, terus kita coba belajar. Di CTF sendiri kita mengenal istilah just in time learning. Jadi kita benar-benar nggak tahu soalnya itu apa, kita benar-benar mungkin baru belajar tentang teknologi yang ada di soal dan tipe soalnya seperti apa. Jadi di saat itu juga kita belajar. Jadi mungkin untuk kemampuan yang paling enggak itu harus dimiliki oleh seseorang buat mau masuk ke CTF itu adalah kemampuan untuk googling dan keinginan untuk belajar. Itu juga kepake banget di dunia kerja ya Mas Zen ya? Iya benar. Sebenarnya terutama di IT sebenarnya kemampuan seperti itu sangat kepake sih. Iya. Dari Mas Saya Dendi punya pertanyaan Mas boleh? Alfi. Iya, Iya, saya silakan Mas punya. Dendi. Iya, kalau saya nggak punya basic CTF, Mas Alfi, jadi jangan ditanya ya. Nah, Siap. ini tadi kan sempat dijelasin nih awal-awal, berarti setiap orang yang ada di tim Boy Sukra itu punya spesialisasi lah ibaratkan ya. Tadi kalau saya rangkum nih dari pernyataan-pernyataan yang ada dari Mas Dimas, Mas Zen, Mas Linus, kalau Mas Zen itu tadi lebih ke reverse ya, sukanya reversing ya. Kemudian Mas Dimas lebih ke web ya, Mas Dimas. Tadi soalnya bilang saya suka web katanya. Nah, terus kalau ke Mas Linus tadi lebih ke PWN. Saya nanya nih, Mas Zen aja nih, Mas Zen aja dulu. Reversing itu kan identik bingung ya, bingung ya. Maksudnya itu identik dengan kode-kode ya, Mas. Kita memecahkan sebuah kode atau kalau enkripsi dekripsi itu masuknya di reversing atau di kriptografi atau di mana, Mas? Kalau di CTF itu? Oke, kalau untuk enkripsi dan dekripsi yang mana untuk algoritmanya sudah ada gitu ya. Itu biasanya masuk ke kategori reversing. Tapi untuk kasus dekripsi yang mana algoritmanya itu baru atau mungkin kita perlu melakukan decrypt dengan beberapa parameter yang nggak diketahui. Terus kita harus mengetahui parameter-parameter tersebut. Jadi semisal kita sebut contohnya RSA gitu ya, atau AS dah. Terus ternyata untuk mendapatkan key-nya kita itu ada semacam perhitungan atau mungkin ada algoritma lain yang digunakan yang kita bisa melakukan decrypt tanpa mengetahui key-nya, misal seperti itu. Nah, itu masuk ke kategori kripto. Tapi untuk kasus di mana kita perlu mendapatkan key-nya dengan membaca kode gitu. Jadi dalam artian key-nya itu di-generate di kode, tapi nggak ada tapi bukan ke arah melakukan dekripsi tanpa key. Tapi kita tujuannya untuk mendapatkan key tersebut. Nah, kalau untuk mendapatkan key tersebut itu arahnya lebih ke reversing. Tapi kalau untuk proses lain, cara melakukan decrypt tapi tidak menggunakan cara yang seharusnya, itu lebih masuk ke kategori kripto. Jadi sebenarnya untuk reversing ini lebih menekankan ke kesulitan membaca kodenya, bukan ke algoritma yang sudah ada gitu. Oke, sorry masih mute ternyata. Oke Mas, makasih banyak udah dijelasin nih perbedaannya. Saya kadang suka ketukernya, kebalik lah antara perbedaan dari reversing dan kriptografi dalam CTF itu. Berarti kalau reversing nih sama forensik nih, bedanya apa nih Mas kalau sama forensik nih?
Atau memang reversing itu bagian dari forensik atau forensik itu bukan dari bagian dari reversing? Sama satu lagi Mas Din, sama Apa tuh? PWN juga, apa bedanya? Oh iya, nanti saling berkaitan nih kalau Mas Linus mau nambah-nambahin bisa nih langsung. Iya. Soalnya kadang membingungkan Mas, orang yang baru mau belajar City App terus dihadapkan langsung ke PWN atau ke reversing gitu kan bingung. Tapi beda tadi kata Mas Dimas gitu, kalau orang yang baru belajar City App atau orang awam langsung dihadapkan ke web kayak menantang gitu. Tapi kecuali yang suka matematika, yang suka algoritma kayaknya lebih milih reversing. Kalau Mas Dim suka algoritma gak? Suka matematika gitu dulunya, kayaknya suka deh. Nah, jadi gimana nih Mas perbedaannya nih tadi PWN, forensik nih. Tadi kan udah dijelasin sama kripto nih. Boleh nih Mas Linus atau Mas Dian, monggo. Oke, mungkin saya coba jelasin yang reversing dan forensik. Untuk yang PWN mungkin Linus saja yang jelasin. Jadi sebenarnya kategori di CTF itu suka beririsan gitu ya. Jadi mungkin ada reverse yang ada unsur-unsur kriptonya gitu, tapi lebih mayoritas ke reverse. Jadi sulit baca coding tapi ada algoritma enkripsi. Tapi algoritma enkripsi nggak perlu kita cari cara lain untuk melakukan dekripsi. Nah, kalau untuk reversing dan forensik itu sangat berkaitan, terutama di kasus semisal saya kasih contoh kita melakukan reversing malware, tapi malwarenya itu ada di memori yang sudah di-dump. Jadi mungkin kalau teman-teman sudah pernah melakukan forensik gitu ya, yang secara real mungkin ada insiden gitu. Terus kita coba dump memori, terus kita cari malwarenya itu ada di mana. Nah, itu proses melakukan forensik di situ. Jadi kalau di CTF biasanya sebatas itu. Kalaupun ada malware dan itu masuk ke soal forensik, biasanya malwarenya itu nggak sesusah soal di reversing. Jadi mungkin ketika kita buka malware tersebut, di situ mungkin ada flag-nya gitu. Jadi yang ditekankan pada forensik di CTF itu proses untuk mencari malware-nya ini gitu. Terus untuk selanjutnya menganalisis malware-nya, kalau malware-nya ini sulit itu lebih ke reversing. Dan kedua kategori ini juga sering beririsan. Begitu juga untuk reverse dan crypto. Jadi reverse crypto, reverse forensik itu biasanya suka beririsan. Paham Mas. Jadi nggak bisa kita bentrok-bentrokan, memang keduanya itu saling beririsan. Nah, kalau Mas Linus punya tambahan nih tentang PWN, monggo Mas. Ada apakah beririsan juga atau misalkan suatu hal yang sangat berbeda atau memang sama gitu? Oke, kalau PWN sama reverse ya, ini memang kalau buat orang-orang awal ya, saya juga sendiri waktu pertama kali nyoba CTF juga nggak tahu nih PWN gunanya buat apa sih. Kalau reverse masih agak kebayang lah, karena kan kita waktu itu dapat soal-soal yang nge-crack serial key. Nah, itu kan kayak kebayang gitu, wah ini kayaknya buat nge-crack aplikasi yang ada serial key gitu. Tujuannya kalau di dunia nyata, di dunia kerja. Atau bahkan bisa kayak tadi kata Zen, bisa buat ke malware analysis. Kalau ke PWN itu eh, maksudnya di negara kita di Indonesia sih masih jarang sih yang tahu lah gitu kayak ini ilmunya dipakai buat apa sih, kemana sih. Tapi setelah saya pelajari dan perdalam lagi ilmu PWN ini ternyata luas. Contohnya ya kalau di dunia nyata itu bahkan di soal CF juga ada. Mungkin yang viral, enggak yang viral sih, yang sempat rame itu Polkit CVA yang private escalation ke root. Nah, itu salah satunya itu pakai ilmu PWN. Ya pokoknya yang tentang private escalation dari user biasa di Linux ke root itu semuanya itu mainan dari PWN. Jadi emang pas awal-awal nggak akan kebayang ini apa sih buffer overflow bla bla bla. Nah, relate-nya apa kalau ke reverse? Nah, kalau PWN itu lebih ke memory hacking, game hacking, kayak kalau kalian main CE, ngedit money, misalnya ada duit 0, terus kan edit jadi 9999. Nah, itu ada permainan edit di dalam memori. Atau ya kalau di kita ibaratnya stuck atau apalah gitu. Nah, kan kita kalau misalnya mau ngedit game, itu kita harus paham juga ya. Kita mau ngehack game nih, kita harus paham juga nih game itu kerjanya kayak gimana. Nah, di situ kalau ilmu reverse buat PWN tuh digunain di situ. Jadi kita pahamin juga alur gamenya itu kayak gimana. Kayak misal ternyata di game ini ada bug buffer overflow pas kita input nickname gitu misalnya. Dan itu kan perlu sedikit juga ilmu reverse engineering karena ya kita kan nggak, kalau kita cuma semerta-merta jalanin gamenya doang kan nggak tahu, kita harus perlu decompile lah mungkin dengan Ghidra atau semacamnya. Jadi ilmu reverse digunakan di situ kalau di PWN.
bugnya apa yang kita cari itu ya tentang tadi memorinya. Kayak misalnya ternyata eh, kita punya bug buffer overflow karena dia declare variable array size-nya misalnya 100, tapi kita bisa input nama kita lebih dari 100. Nah, itu ada permainan dari bakal ada memory dump semacamnya, dan yang mungkin bisa kita escalate ke remote code execution ya, mungkin kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu Oke, sih. siap. Eh, Agak sedikit paham, cuman yang memang PWN ini sungguh-sungguh rumit ya. Tadi udah ditambah sama Mas Linus, dari awalnya kita bahas reversing, bahas forensik, terus dijelasin PWN. Sangat-sangat menarik, tapi tetap pusing ya. Mungkin perlu nanti saya belajar lagi tentang PWN itu apa. Yang saya tahu PWN mungkin itu cheat engine termasuk PWN nggak Mas tuh? Salah Iya, satu software benar. PWN atau enggak? Kalau belajar Oh bisa iya, belajar buat assembly gitu, itu nanti kelihatan loh ntar. Mm-mm. Bakal ngerti juga lah. Oh, siap, siap. Benar, benar, benar. Setuju, setuju. Nah, kita beralih dulu nih dari yang rumit ini, yang sangat kompleks ini, yang bahas kode-kode ini, ke sesuatu yang mungkin menantang dan banyak orang lumrah ya, tentang web nih. Nah, Mas Dimas nih spesialisasinya web. Kenapa nih lebih senang web, atau bagaimana, atau memang sebelumnya ada pelajarannya di kampus kah, atau di sekolah kah, atau bagaimana tuh? Sebelumnya saya di waktu SMK itu pernah jadi web developer tuh. Nah, saya jadi punya pengalaman lebih awal dari bikin website dari awal itu bagaimana. Nah, awalnya sih ya keterusan gitu jadi web developer. Kemudian penasaran sama dengan cyber security, ya saya jadi tertarik buat lebih mendalamin cyber security gitu. Dari sana kan web itu jenis itu gimana Mas? Mas Dimas, kalau tadi kan kalau kayak forensik atau reversing tadi melakukan analisa kalau ada malware, kemudian kalau PWN kita melakukan root ya sampai dapat akunnya atau merubah sebuah aplikasi. Kalau misalkan dari web itu bagaimana, biasanya yang dicari itu apa sih Mas? Flagnya atau poin dari tujuannya itu? Eh, jadi tujuan dari CTF di web itu biasanya ya mungkin cari vulnerability umum yang di web, misalnya cross-site scripting itu vulnerability yang client side, atau mungkin yang server side seperti SQL injection yang flagnya mungkin di database. Nah, kita harus uh, hack websitenya itu bagaimana biar bisa akses database-nya, bisa melalui mungkin dari SQL injection atau mungkin dari vulnerability lain seperti idle atau fitur apa gitu mungkin, atau mungkin ya seperti itu ya. Masih nge-mute Mas Maaf, Dendi. masih di mute. Oke, sorry. Aduh, saya lupa sekali ya ya. Sorry. Ya, intinya ini, Mas Linus, Mas Dimas. Nah, kalau web itu lebih kebayang lah bagi saya ya, yang notabene bukan pemain CTF gitu ya. Lebih kebayang gimana sih posturnya, gimana sih tampilannya, karena memang ada interface-nya ya, ada targetnya yang jelas gitu. Kalau web gitu. Nah, berangkat dari sana nih, kita tinggalkan dulu teknis nih. Kan kemarin kan sempat di poster itu bahwa pernah ke beberapa kejuaraan ya, kejuaraan lomba. Kita masuk ke kita ngobrol-ngobrol lagi nih, ngobrol-ngobrol sederhana lagi. Nah, tentang kejuaraan pertama sih, yang pertama diikutin sama tim ini apa gitu, yang bareng-bareng kejuaraan pertama. Atau udah lupa nih, masih ingat gak nih, siapa yang masih ingat nih? Yang pertama gitu banget, ketika tim ini udah terkumpul nih dari Bogor, Surabaya, Malang, yang pertama diikutkan, atau udah lupa nih Mas? Gimana Mas Zen mungkin? Ini Mas Zen ada di tengah nih, saya jadi nanya ke Mas Zen terus. Mas Linus monggo, silakan. Saya lupa sih, mungkin Oh, Linus. lupa. Siap. Sama, lupa juga. Kalau nggak salah mungkin Confess ya, tapi itu juga juara 5 kayaknya ada ya. Iya nggak sih, Zi? Kayaknya sih Confess, cuman Oh, itu Kompes juga ya. juara 5. Lupa juga Kompes sih. itu dari UI ya kalau nggak salah, Iya, dari Universitas UI. Indonesia ya. Oh, juara
Halo Mas? Iya, ya. Putus tadi ya, Mas? Ya, itu tahun berapa kira-kira tuh Mas tuh? Tahun 2021 atau 2020 ya? 2021 kan? Itu udah di zaman-zaman COVID berarti ya. Jadi terbentuk Saya setelah lupa COVID juga itu sih. berarti. Iya, Oh, antara iya. 2 tahun itu lah pokoknya. Soalnya kita Oke. kalau nggak salah Ah, bareng itu mulai tahun 2020 akhir kayaknya, apa 2021 awal. Lupa juga. Oke, siap. Nah, kalau saya boleh minta di ini gak Mas jelasin gitu. Saya singkat aja gitu. Perbedaan dari setiap lomba ini yang Mas pernah ini aja yang ada di poster nih yang kayak ada Kompes tuh, kemudian ada Wreck It, kemudian ada Cyber Jawara dan ada mungkin Black Hat nanti aja di akhir lah. Kita jelasin dulu dari 3 itu apa perbedaannya dan apa menariknya dari setiap lomba itu gitu. Kesan-pesannya juga mungkin ya biar bisa memotivasi teman-teman yang nonton sekarang nih Mas gitu. Jadi dapat mungkin bisa di share gitu. Wah, di sini tuh misalkan setupnya jenisnya Jeopardy, di sini jenisnya Attack Defense dan yang menarik bagi mas-mas sekalian itu apa gitu. Mungkin bisa gantian ya. Break It ya, ada Kompes, terus satu lagi itu saya berjawara ya, yang di Indonesia. Iya, saya berjawara, Mas. Oke, Mas Dimas mungkin mau duluan nih kayaknya. Yang menarik nih bagi Mas Dimas apa? Soal webnya banyak atau gimana tuh? Yang paling menarik mungkin di Wreck It 3.0 yang itu tahun kemarin itu di finalnya itu attack defense. Nah, kita diberi satu mesin, kita disuruh saling serang bagaimana, saling defense aplikasi itu bagaimana, defense server itu bagaimana. Itu sih yang paling menarik dari saya. Apa tadi? Break It ya atau apa? Iya, Wreck It. Iya, Oh, Break It. Tuh, Break It tuh dari ini ya, Poltek SSN ya kalau nggak salah. iya benar. Nah, terus selanjutnya kalau Mas Zen nih, apa tuh yang paling menarik nih lomba-lombanya Pak? Selain yang Black Hat tadi ya, nanti kita Black Hat tanya berbeda gitu dengan sesi yang berbeda. Oke. Iya, sama seperti yang dibilang Dimas. Jadi kalau saya berjawara dan Confess itu kualifikasi dan final sama-sama Jeopardy untuk 2021-2022. Tapi kalau untuk Wreck It itu final ada tag defense. Jadi dari segi pelaksanaan finalnya itu beda. Kalau Jeopardy itu yang biasa kita kerjakan yang ada nama soal, terus ada kategori soal, terus kita tinggal kerjain soal dan submit flag. Tapi kalau yang attack defense itu bener-bener ya bisa dibilang lebih seru lah gitu. Walaupun dari segi soal kita bisa bandingkan kurang lebih sama gitu ya antara Jeopardy dan attack defense gitu. Tapi kalau yang attack defense kita itu juga ngatur strategi. Jadi kita kemarin itu ya ada strategi lah. Kita bikin semacam Excel terus kita coba bikin gimana caranya kita bisa lebih cepat buat melakukan patching dan attack ke tim lain gitu. Kalau Jeopardy kita kan biasanya untuk mengerjakan soal kita itu membagi gitu. Jadi kalau kita itu biasanya kita kerjakan sesuai dengan kategori masing-masing. Linus PWN, saya reverse di Mas Web. Terus kalau kita udah misal mentok atau mungkin kita udah selesai dengan soal kita coba kerjain kategori yang nggak kita pegang. Jadi bertiga misal ngerjain forensik gitu. Ya mungkin seperti itu. Oh, jadi tekniknya itu berarti bagi-bagi ya, Mas? Soalnya kan waktunya terbatas ya. Waktunya terbatas. Nggak satu soal bareng-bareng, tapi memang bagi-bagi sesuai spesialisasi. Baru kalau ada sisa dikerjain bareng-bareng gitu, Mas. Itu kalau Jeopardy. Kalau yang Oh, attack kalau defense Jeopardy. ada strategi lain juga. Oh, ada strateginya. Berarti attack defense kalau sepemahaman saya yang disampaikan Mas Jen, jadi kita berpikir kapan nyerang dan kita juga jangan lengah gitu ya. Kita harus siapin juga biar sistem kita kuat gitu, Mas. Iya, intinya ada yang monitoring apakah ada yang masuk ke kita. Kalau misal ada yang masuk atau berhasil eksploitasi service kita coba patch secepat mungkin untuk service tersebut. Oke, keren. Kayaknya ini lebih kayak attack defense tuh yang lebih ke cyber security yang lebih real ya di dunia nyatanya ya. Kayak jadi security analyst, mungkinnya jadi apa security operation centernya kayak gitu ya Mas. Kalau saya pahamnya itu mungkin ya. Jadi mungkin yang antara Jeopardy sama attack defense ya yang paling menarik bagi Mas Jen itu attack defense berarti ya. Iya, bisa dibilang dari segi hektiknya. Jadi kalau Jeopardy kan kita kerjain sendiri gitu. Mungkin hektik itu 1 jam akhir lah ketika udah freeze gitu. Tapi kalau attack defense itu selama attack defense kita hektik gitu. Jadi ya cepat-cepat serang-serang gitu. Jadi hektiknya lebih kerasa yang attack defense.
Siap. Nih, keren. Berarti sama nih Mas Dimas sama Mas Jen. Kalau Mas Lin, apa tuh? Kalau saya sih, kalau ya suka dua sih, Wreck It sama Cyber Jawara. Alasannya sih beda-beda. Yang pertama kalau Wreck It, kalau dari segi have fun, hektik, ya tegang, kerjasama, emang strategi itu emang full banget di attack defense di acara Wreck It sih. Karena ya emang di situ kerjasama tim bertiga-tiganya. Karena kalau tech defense itu beda sama Jeopardy. Kenapa? Kebanyakan tech defense itu bug-bugnya itu nggak terlalu susah, dan soal seperti PWN reverse itu mungkin jarang keluar ya. Kebanyakan web dan beberapa service lah, kayak mungkin CVE apa gitu kalau memang ada. Dan itu memang jadi kita bertiga tuh ya bisa semua gitu, dan mungkin tim lain yang lain juga bisa semua juga, karena soal-soal nggak tahu susah. Dan ya bener ya, strategi semuanya itu di situ. Segala bentuk defense, attack itu kita harus gimana biar nggak keduluan sama tim lain. Tapi kalau Cyber Jawara itu saya suka juga. Kenapa? Karena ilmunya di situ di lomba Cyber Jawara tuh dapat banget. Karena tiap tahun itu mereka ada beberapa soal yang ngeluarin Zero Day. Kalau kemarin itu tahun 2021 itu Bang Usman, alumni saya tuh ngeluarin soal tentang Google Chrome. Jadi di bagian PWN itu kita ngehack browser Google Chrome. Nah itu kalau tahun 2022 Cyber Jawara itu ada juga Zero Day di WordPress. Tapi kayaknya nggak ada yang solve ya itu ya. Ya itu untuk segi ilmu, tryhard segala macam itu lebih dalam di Cyber Jawara sih. Karena soal-soalnya ya dikeluarin yang emang udah sulit banget, dan udah Zero Day semua mainannya. Dan ya mungkin perlu waktu 2 hari 3 hari lah kalau emang kalau emang apa namanya belum paham banget atau gimana gitu, atau tryhard mungkin ya beberapa hari baru bisa solve gitu. Tapi kalau disuruh milih antara Jeopardy sama Tech Defense sih, saya lebih milih Tech Defense, karena ya itu have fun-nya dapet. Kalau Jeopardy ya emang kata Zen, ya udah kita bagi-bagi, nggak ada teamwork sama sekali, saling percaya satu sama lain, ya udah gitu. Kalau Attack Defense kan teamworknya dapet, have fun-nya dapet, hektiknya juga dapet gitu. Apalagi kalau offline lebih mantap lagi tuh. Kita Oke, sih dari baik. saya. Keren. Oke, makasih banyak Mas Linus, Mas Jun, Mas Dimas. Sepakat semuanya attack defense ya. Mungkin dari kalau yang saya tangkap nih dari penjelasan-penjelasan masing-masingnya lebih real case sama teamworknya dapat gitu. Jadi nggak saling masing-masing, tapi semuanya kerja. Jadi kayak kayak di dunia cyber security asli ya. Kalau misalkan saya kan backgroundnya di security operations center ya, kayak gitu juga sama gitu ya, kurang lebih. Nah, eh, nah ada satu nih yang paling atas nih. Awal mulanya kok bisa nih sampai Uni Emirat Arab ya itu. Black Hat itu pas lagi di Uni Emirat Arab ya. Nah, itu kok bisa sih sampai sana gitu. Mungkin ada road track-nya misalkan, atau ada di sini yang baru belajar CTF, nyata CTF membawaku ke dunia Arab. Kan keren ya. CTF membawaku ke apa? Uni Emirat Arab kan, bukan Arab Saudi kan kalau nggak salah. Ya kan? Itu Dubai kalau nggak salah Mas. Dubai ya. Iya. Dubai ya Mas Lins ya. Enggak, itu di Arab, di Riyadh, Arab Oh di Oh, Saudi. Riyadh. Riyadh. Kalau Oh, yang Riyadh. di Oh, Arab Saudi ya. Dubai, Zen juga pernah sama Dimas itu, cuman itu beda tim. Saya nggak ikut. Oh, beda tim ya. Oh, berarti itu yang Black Hat itu di Arab Saudi ya. Iya, di Riyadh. Bisa umroh Sekalian juga umroh berarti. kalau mau umroh. Sekalian umroh. Keren banget, Masya Allah, luar biasa. Di Itu Arab Saudi. dibayarin Mas. Itu Iya, bayarin apa? Gimana? semua dibayarin. Tiket pesawat, hotel, udah include semua. Kita tinggal datang lomba. Visa juga udah diurus juga. Sama pihak mana tuh Mas? Sama Black Hat-nya apa pihak gimana? Black Hat-nya juga kerjasama sama pemerintah Arab. Jadi udah diurus sama mereka semua. Oh, berarti ini tim ini by invitation ya? Kita lolos kualifikasi sih. Jadi Oh, ada kualifikasinya. Oh. ada kualifikasi dulu di CTF Time ya. Itu yang diambil 10 tim peringkat 10 yang udah solve semua soalnya. Jadi itu semua 10 timnya itu dibayar, semuanya diurus. Wajib datang. Kalau nggak datang kita bakal di-ban. Visa kita, kayak orang kita, pokoknya diri kita tuh bakal di-ban, jadi nggak bisa ke Arab lagi. Entahlah gitu pokoknya rules-nya. Berarti Jadi kayak gitu. rezekinya waktu dulu-dulu
intens main CTF jadi rezekinya bisa berangkat ke Arab gitu ya Mas Lin sih. Ya itu alhamdulillah sih. Kerja keras juga terbayar akhirnya. Luar biasa. Di sana dapat peringkat 3 ya, kalau nggak salah. Keren-keren, luar biasa. Ya, peringkat 3. Nah, kalau perbedaannya soal dari Black Hat sama soal CTF Indonesia itu bedanya banget atau kurang lebih ya sama aja gitu? Atau gimana ya? Kalau kalau saya kategori PWN ya itu nggak jauh beda sama Confess. Kalau dari segi kesulitan ya eh, nggak jauh beda sama Confess. Lebih bedanya ya di atmosfer ya, karena lawannya kan orang luar negeri gitu. Dan offline juga di situ. Jadi beda aja meskipun ini soal ternyata lebih entah mudah atau padahal kayak kategorinya easy, tapi seakan-akan sulit karena ya atmosfernya beda, offline juga, dan first time juga gitu saya offline. Kalau yang kategori lain web atau reverse saya kurang tahu ya, mungkin Dimas atau Zen, tapi kalau PWN itu kalau saya bandingin antara Cyber Jawara, Confess sama Black Hat, menurut saya Cyber Jawara lebih sulit. Confess sama Black Hat ya 11-12 lah. Kesulitannya agak mirip di finalnya. Confess final tapi bukan Confess yang kualifikasi. Seperti itu sih. Berarti nggak ada jauh beda ya soal-soal yang ada di Black Hat sama yang ada di kejuaraan-kejuaraan Indonesia yang itu salah satunya Conference tadi ya yang dari UI. Jadi kurang lebih sama. Dan itu berapa hari tuh Mas di sana? Di sana Kita di sana itu 3 hari CTF. itu Jadi kerja hari cuti dulu berarti. ya cuti. Diizinin sama kantor tapi. Alhamdulillah izinin karena kan udah minta suratnya juga. Ngedukung juga sih Alhamdulillah. kantor. Pastilah sesuai kerjaan. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang agak manajemen nih, Mas. Menurut Mas-mas sekalian yang masuk ke inti ini, apakah CTF ini membantu nggak karir-karir Mas-mas sekalian ini? Mas Zen, Mas Dimas, Mas Linus, atau sebenarnya nggak pernah terbayangkan sebelumnya gitu CTF ini akan mengantarkan ke karir-karir, atau memang sejak dari awal saya udah kerja tanpa bantuan CTF hanya hobi atau gimana nih? Mungkin Mas Dimas dulu nih. Eh, Kalau saya sih sangat membantu banget ya. Kita bisa kenal sama orang yang sama CTF, jadi kita bisa saling tanya sama kalau lagi apa deh ke sama tanya-tanya orang gitu sih. Kemudian sih eh itu saja dari saya. Oke, mantap Mas. Siap nih. Kalau Mas Zen gimana nih? Oke, melanjutkan dari yang Dimas, saya setuju dengan yang disampaikan Dimas. Jadi kita itu dapat networking gitu. Jadi kalau dalam perihal karir kita misal ketemu offline gitu ya, itu kita banyak ketemu orang-orang yang mungkin jauh lebih dulu masuk ke cybersecurity dibanding kita. Kita sebut salah satu event semisal yang offline ya, itu Black Hat gitu. Jadi di Black Hat itu banyak ketemu profesional yang juga ikut kompetisi. Jadi kalau kita sebelumnya itu ya mungkin kalau orang yang awam mikir ini untuk kompetisi CTF cuma diikuti oleh anak-anak mahasiswa semisal seperti itu ya. Tapi nyatanya enggak, apalagi untuk di tingkat internasional. Di tingkat internasional itu banyak banget mereka yang udah profesional, yang mungkin umurnya udah di atas 30, yang mungkin udah statusnya sebagai manajer, tapi mereka masih main CTF. Seperti di Belaga kemarin itu ada salah satu orang dari Rusia, dia satu kamar sama Linus, mungkin Linus bisa jelasin perihal seberapa sepuh lah orangnya gitu ya, dan dia masih ikut CTF dengan tim yang juga sepuh gitu. Jadi dari situ kita juga bisa bangun networking, Linus bisa kenalan, terus saya juga bisa kenalan dengan banyak orang dari profesi yang sama atau dari hobi yang sama gitu, dari belahan dunia. Terus selain itu tentu kan kalau misal kita mau masuk ke dunia kerja ya, misal kita mau daftar sebagai pentester atau sebagai security consultant, itu biasanya ada technical interview, dan CTF ini merupakan salah satu sarana kita untuk meningkatkan skill kita supaya kita bisa menyelesaikan technical interview tersebut gitu. Di luar itu mungkin ada beberapa tawaran pekerjaan yang mana ada requirement atau bukan requirement tapi lebih ke advantage.
kamu akan lebih dipilih ketika kamu pernah mengikuti kompetisi TF gitu. Itu ada beberapa advantage seperti itu yang bisa kita dapat ketika kita mengikuti CTF untuk memperbaiki atau untuk membuat karir kita lebih baik. Oke, baik. Berarti portofolio juga keren gitu ya, CTF bisa aja ya. Jadi ada statement dulu, saya pernah ada statement di grup orang siber katanya CTF ya cuma main-main aja. Ternyata itu dibantah langsung nih sama Mas Dian, nggak seperti itu. Jadi nggak cuma anak muda aja tadi yang udah sepuh, yang orang Rusia tadi yang ngomong sama Mas Linus juga sangat luar biasa terus main CTF gitu ya. Itu berarti Mas Linus ngomongnya bahasa Rusia atau bahasa mana Mas? Inggris aja. Inggris lah. Oke, Mas Linus nih, gimana kalau dari sudut pandangnya Mas Linus? Kalau dari sudut pandang saya sih jelas ya kebantu banget lah. Yang pertama, kalau misalnya dulu emang saya benar-benar buta ya mas cyber security, bahkan nggak tahu lah apa sih itu cyber security, bahkan kayak ya tipe-tipe data di komputer lah kayak biner, heksadesimal gitu-gitu kan belum tahu juga karena emang baru masuk lah. Nah dari CTF nih langsung kebantu tuh. Bahkan nggak cuman bahkan sebelum ke dunia kerja, ke dunia perkuliahan pun kebantu di saya. Karena yang lain belum pada belajar algoritma, saya kan udah duluan gitu dari RE. Yang lain belum belajar bikin web kayak gimana, saya bahkan udah belajar nge-hack web. Kan kalau kita mau nge-hack web, otomatis kita harus ngerti kan ya, cara bikin web kayak gimana, skema web kayak gimana. Dan itu saya udah lebih dulu lah. Dan waktu itu ada pelajaran juga tentang assembly, itu di semester 5, yang lain pada belum tahu apa-apa, saya di semester 1, semester 2 udah duluan gitu. Jadi jangankan dunia kerja, di dunia kuliah pun saya kebantu. Dan benar tadi kata Zen, pas di dunia kerja kita ada beberapa technical interview yang mungkin bakal disuguhin soal, kayak misalnya entah kita disuruh nge-hack web atau disuruh analisis malware atau ya semacamnya, atau mungkin tentang buturut kayak soal-soal hack the box, yaitu ilmu CTF juga kepake di situ. Terus nggak cuma di dunia kerja juga, salah satunya juga waktu itu bug bounty pun mungkin kalau di Indonesia kita lebih terkenal dari bug bounty ya, karena lebih lah dapat duitnya gitu. Dari bug bounty pun juga saya ada beberapa ilmu CTF yang kepake ya, meskipun nggak terlalu dalam, tapi ada juga yang kepake banget. Terakhir itu saya dapat bounty ya lumayan besar lah. Kritikal itu ya salah satunya karena ilmu CTF dari apa sih ilmu CTF yang kepake banget ya, salah satunya yang tadi yang Zen bilang itu just in time learning dari ilmu googling, terus juga dari beberapa soal CTF yang pernah saya kerjain. Jadi kalau dibilang main-main doang mungkin itu perkataan orang yang gimana, mungkin kayak nggak terlalu niat lah. Insya Allah kalau ini namanya usaha ya, kita kan nggak tahu ya usaha orang, mungkin ada yang jalurnya sukses nih di bug bounty, ada yang sukses di lewat CTF, yaitu jalur sukses orang beda-beda. Tapi yang jelas kalau kita niat nggak akan ini sih, nggak akan ya nggak akan inilah mengecewakan gitu ke depannya. Mungkin itu sih dari saya. Oke, mantep Mas Linus, ya luar biasa ya. Sekali lagi terbantah orang-orang yang menganggap CTF itu remeh, CTF itu cuma permainan, tapi ternyata ya bisa sejauh ini mengantarkan Mas Linus, Mas Din, Mas Dimas ke karirnya yang sekarang, dan juga ke tadi pernah ikut lomba juga di Arab Saudi, di Riyadh ya tadi tuh. Iya ya. Oke, nah ini ya teman-teman nih. Ya Mas Linus, Mas Din, Mas Dimas jadi mau simulasi gak nih? Atau nggak usah nih? Nggak apa-apa. Ada yang mau disimulasikan atau enggak juga nggak apa-apa sih. Kalau mau silakan monggo biar ada bayangan. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Gimana nih? Ya boleh sih, mungkin nggak nyampe soft ya. Ini mungkin buat yang lain teman-teman Boleh, juga boleh. biar latihan lah. Jadi ini saya ambil dari soal Hack Today dari IPB tahun lalu. Yang ini soalnya saya ambil idenya dari salah satu bug bounty yang saya temuin. Buat soalnya, ntar ya. Mungkin saya taruh di chat aja kali ya. Ini Boleh Mas, monggo. Boleh di chat, share screen atau apapun bebas monggo. challenge
sama bot. Saya lupa nih botnya port berapa. Wait, saya cek dulu. Kalau nggak salah satu. Yep. Ada shortcut-nya juga nanti saya kasih. Nah, saya skin aja. Jadi mungkin sedikit aja ya, nggak sampai soft biar nanti sisanya mungkin yang iseng atau apa bisa coba sampai soft. Ini share screen-nya kok di saya cuman ini ya, nggak ada ini ya. Apa belum ada izin ya? Udah Udah, jadi Mas. co-host. Coba apa Zoom saya ini? Ya sistem izin bla 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 bla. Coba kalau saya share screen yang ini. Ada nggak? Ada Mas Aman. Ada. Muncul, Mas. Shortcut-nya nanti belum saya kasih sih. Jadi kemarin, nggak kemarin sih, mungkin tahun kemarin saya nemu bug yang namanya CRLF. Mungkin bagi yang belum tahu CRLF itu apa sih? CRLF itu, wah ini udah agak kayak gini nih. Ya udah nggak apa-apa. Bug CRLF itu bug di mana kita bisa ngatur header, response header. Jadi contohnya mungkin yang buat lebih lengkapnya CRLF injection. Nah ini sebenarnya bugnya lemah sih, low gitu. Jadi nggak bisa kita eskalasi banget sampai jadi high atau sampai jadi kritikal lah, atau sampai bahkan jadi RC. Bisa aja, cuman tergantung case-nya. Nah di sini ilmu CTF saya kepake nih karena kira-kira deeskalasi kemana ya? Ini bug CRLF ini. Apakah bisa digedein lagi? Karena kalau saya report CRLF injection doang dan nggak ada impact gitu, biasanya kita cuma bisa ganti cookie gitu. Sementara kita nggak tahu cookie orang itu di generate kayak apa. Kalau misalnya generate gampang bisa kita pakai create manual. Tapi kalau misalnya yang secure cookie kan kita nggak bisa semata-mata langsung pakai gitu. Dari ilmu CTF itu saya pakai waktu itu. Saya biasanya soal-soal CTF yang web itu di chain bugnya. Misalnya dari bug XSS di chain ke SQL injection, atau dari SQL injection di chain ke RCE, atau dari bug LFI di chain ke RCE semacamnya gitu. Saya coba cari, kan kita nemu nih CRLF. Biasa CRLF itu trigger dari masih dari sini. Kita %0D, %0A, kita coba set cookie. Misalnya tes. Ini %20. Jadi nanti di responsnya itu bakal ada header yang bisa kita ganti. Contohnya, wait, mana sih? Dari sini aja deh. Dari manual, dari bug. Kan tadi kayaknya nggak kedetek. Misalnya kita ini %0D, %0A, %0D, %0A, set cookie, tes. Misalnya kayak gini. Nah, ini salah satu bug di web. Bug kan banyak ya. Ini namanya CRLF injection. Jadi dari bug ini kita bisa atur header. Awalnya kalau ini HTTP-nya versi lama atau browser versi lama, kita bisa tidi nih location-nya. Jadi awalnya waktu itu saya pengen coba kan, location bla bla bla, kita ganti misalnya evil.com. Karena biar apa? Biar nanti kalau misalnya user atau victim kita kirim link yang ada CRLF injection-nya, dia bakal ngeload website kita yang isinya entah apalah nanti gitu. Tapi karena udah browser sekarang udah modern, ini udah nggak bisa lagi nih. Location-nya bakal dua kayak gini. Kalau kita follow redirection, ya kita bakal balik ke website yang original. Nah, kemarin gimana caranya saya biar bisa lebih lebih gede gitu, nggak cuma low doang buat lapor ke bug bounty-nya. Nah, ini kan kita bisa set cookie di sini. Saya coba cari gimana sih website itu generate cookie-nya. Dan ternyata ada JS yang menarik di website targetnya. Contohnya di sini anggaplah di website target ya. Kita buka kalau di browser di mana? Kita buka di Chrome aja deh. Kita buka di Chrome. Ada source code JS yang menarik di targetnya. Waktu itu saya nemu. Kurang lebih isinya kayak gini. Nah, kurang lebih isinya kayak gini. Ini ya udah saya edit dikit, tapi kalau di original yang target kemarin, yang bug bounty ya kurang lebih sama kayak gini. Intinya itu
ada inner HTML. Inner HTML itu apa sih? Jadi value cookie kita itu ditaruh di website, maksudnya ditampilin gitu. Atau kita lebih dikenalnya namanya DOM XSS. Jadi ini masuk ke DOM XSS. Kenapa? Karena lihat nih function apa set batch checkout count-nya, dia ngambil JSON parse dari fungsi O yang apa nih key-nya itu cards, sementara O itu ngambil dokumen cookie. Jadi intinya misalnya nih kita intinya emang agak ribet sih kalau baca source code JS, emang agak ribet pahamin ya. Intinya misalnya kita add to cart set, ini harusnya ada di kita set ini dah proxy. Wait, kita intercept matiin dulu. Pas kita add to cart baru kita nyalain. Kita add to cart. Ini kita taruh ke repeater. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, ini saat kita add to cart, intinya JS tadi bakal ngeset cookie-nya, cart-nya, cart item ke 7. Dan itu bakal ditampilin ke sini. Ini kalau kita refresh nih bakal jadi 7. Oh, belum, karena tadi ini kayaknya belum flow redaction. Ya intinya bakal ditampilin di sini nih. Jadi kalau misalnya kita ganti cookie kita misalnya jadi ASD kayak gini misalnya, terus kita send gitu, nah ini bakal keganti jadi ASD. Tapi kan kalau misalnya victim, kita kan nggak bisa langsung ganti cookie-nya ya, karena ya gimana cara kita ganti cookie-nya. Nah disitulah CRLF berguna, karena kita bisa ganti cookie lewat CRLF. Misalnya kita ganti cookie tadi ke ASD. Kita ambil dulu yang tadi mana nih? Mana ya? Ini card yang tadi kita ambil, terus kita taruh di URL encode biar nanti kita set pilotnya. Kita mau ganti nih, kita mau tes. Misalnya jadi H1 XSS. Kita tes. Kalau udah bisa, kalau ini masuk, ada kemungkinan ini possible buat ke apa namanya? Set cookie XSS. Nah, kita encode. Kita taruh pilot ini ke CRLF. %0D, %0A. Kita copy. Nah, ini bakal ganti jadi kayak gini nih. Ada pilot kita di sini. Yang artinya nanti bisa kita ganti lagi ke XSS. Jadi CRLF itu bisa kita change ke XSS dengan syarat ya tergantung dari website sih kayak gimana aja. Kebetulan waktu itu case saya nemu source code JS mereka yang nampilin cookie-nya itu ke user interface lewat inner HTML kayak gini. Jadi salah satu DOM XSS ciri-cirinya itu ya ada kode inner HTML ini. Ya perlu dibaca juga sih ini kurang lebihnya kayak gimana. Ya udah nih kalau udah bisa kayak gini, ya ini kita ganti aja tadi payloadnya kan. Tinggal kita ganti misalnya dari image sort sama dengan next on error sama dengan alert 1 misalnya kayak gini. Oke, kita coba taruh %0A. Yang harusnya ini bakal nge-trigger XSS sih. Apa nih? Kok ada admit? Kita copy dulu. Kita taruh %0D, %0A. Wah, kok nggak keganti ya? Image source on error alert bla bla bla. Coba kita pelan-pelan kita taruh image dulu aja. Oh, lupa ini. Tutup. Pantes. Jadi ilmu CTF yang salah satu contohnya yang kepake buat bug bounty atau buat dunia kerja ya ini kepake sih. Jadi dari sini kita diajarin di CTF biasanya harus try hard. Ada bug nih satu yang low, kira-kira bisa biar apa sih yang kita bisa pakai? Pokoknya bisa kita manfaatin sampai sekiranya jadi medium atau jadi high lah. Tapi ngomong-ngomong nggak ganti-ganti nih, apa karena cookie saya udah ke-save di Cache ini? Kita ulang aja lah.
Yang mau coba soalnya itu linknya saya kirim di bawah. Jadi kalau misalnya iseng-iseng, coba aja itu saya buka sampai semingguan sih. Karena VPS-nya bayar, jadi ya kalau udah lewat seminggu itu bakal hilang. Ini nggak akan sampai solve, ya contoh aja. Sisa solve-nya coba kalian kerjain sendiri. Iya ini nggak keganti, kenapa nih? Tadi kayaknya udah ada alert padahal yang saya coba pilotnya. Nanti coba aja pilotnya tinggal diotak-atik. Contoh real case-nya ya kurang lebih seperti itu. Kalau buat PWN real case-nya kalau di demoin nanti bakal pusing sih. Jadi kenapa saya milih web? Karena lebih gampang lah kebayangnya. Jadi dari bug CRF di chain ke apa XSS kayak gitu. Ini bisa dapat XSS sih. Kurang lebih seperti itu sih. Ada yang mau ditanya? Mungkin itu dulu aja. Oke, baik, mantap, luar biasa Mas Linus. Ya, jadi kita udah kebayang ya implementasinya CTF sejauh itu. Jadi bukan cuma ngejawab soal-soal aja, nyari flag, tapi memang bisa di real case-in, bahkan ada korelasi sama bug hunting ya Mas Linus ya. Tuh, Iya, yes. Oke, karena biasanya ini ada soal-soal CTF nih. itu Nah, ini sih bug-bugnya yang di chain-chain ya kita manfaatin bug sekecil mungkin biar di chain kebanyakan web kayak gitu sih yang di CTF kita manfaatin bug sekecil mungkin yang di chain nanti biar dapat flag ya biar dapat flagnya itu ya mungkin kalau dilapor ke bug bounty kalau dihitung severity-nya bisa sampai ke medium, high atau critical kayak gitu. oh, siap, siap. Oke. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke sesi Q&A, Mas Dendi katanya tadi ada yang mau di-present, Mas. Oh iya, jadi sempat dulu juga sebenarnya dari orang siber juga ini curcol aja ya tentang orang siber. Jadi kami ini sempat ngebul juga. Tadi kan Mas Linus apa namanya tuh buat web CTF. Nah, dari orang siber juga rencananya bakal buat open CTF juga kayak biasa pakai CTFD dan itu websitenya udah ada. Nanti teman-teman bisa akses ya di ctf.orangsiber.com. Dulu juga sempat ada project juga dulu sama Mas Jen ya, sama Mas Wahas ya Mas. Dulu bikin bot CTF ya. Kayaknya itu bot CTF pertama dari Indonesia ya Mas Jen. Dulu sempat ada ya bikin. Iya bener Masih Mas. ingat nggak? Bikin sama Dulu. Swahaj. Iya. Mas Wahas. Keren banget dulu ada botnya. Nah, impian saya tuh dulu itu Mas sama Mas Satu. Jadi ini kan ada web CTF, terus ada bot tele. Jadi kita lagi coba ini melakukan integrasi antara bot tele sama web CTF-nya dulu tuh. Tapi ini belum, ini masih bot CTF. Nanti ada challenge-nya. Untuk sementara belum challenge-nya, tapi udah challenge-nya udah saya hapus dulu, kami hapus dulu dari tim. Nah, nanti akan kita adakan challenge-challenge yang tadi mirip kayak soal yang disampaikan oleh Mas Linus tadi. Jadi teman-teman nanti bisa coba ya, ini open buat semua buat belajar. Ini base juga CTFD yang biasanya ada di website-website Jeopardy ya. Jadi ini udah bisa diakses dan ya udah ya ibaratkan launching kecil-kecilan lah ya. Karena buat diakses bareng-bareng teman-teman gitu. Itu Mas Api yang mau disampaikan ya. Gitu Oke, aja. thank you Mas Dendi. Buat teman-teman silakan boleh drop questions ya di meeting chat. Kita bakal masuk ke sesi Q&A. Mungkin buat pertanyaan-pertanyaan yang pengen tanya lebih bisa drop dulu. Oke, mungkin pertanyaan pertama dulu ya. Aku bacakan ya Mas Lins ya, sama Zen, Mas Dimas. Atau membaca sendiri nih. Boleh. Yang pertanyaan pertama dulu terkait disiplin ilmu. Disiplin ilmu dasar apa sih yang harus dipelajari buat pemula, Mas? Dari Mas Hadi Saputra. Mungkin Mas Zen nih boleh nih. Sama Mas Dimas. Oke. Jadi saya izin jawab untuk yang pertama, yaitu disiplin ilmu dasar apa aja. Berarti ini untuk kasus CTF ya. Iya. Ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya dan juga teman-teman sampaikan sebelumnya. Jadi kalau dari saya yang tadi saya sampaikan yaitu kemampuan untuk googling dan keinginan untuk belajar. Tapi kalau kita lebih detailin lagi ke teknisnya, mungkin itu sangat membantu kita ketika kita sudah paham tentang basic programming dan juga basic networking. Jadi ketika kita masuk ke dunia CTF atau cyber security, kita selanjutnya tinggal mengembangkan basic-basic ilmu tersebut. Jadi seperti kita bahas tentang web penetration testing gitu ya, seperti yang disebutkan oleh rekan saya Dimas, dia berawal dari web developer sekarang menjadi seorang penetration tester dan
jago di bidang web gitu. Dia berawal dari seorang web developer. Nah, jadi kenapa saya nyebutkan basic di IT penting seperti programming dan networking? Soalnya itu bakal membantu kita dalam proses belajar di cyber security, termasuk di dalamnya ada CTF. Jadi kesimpulannya perlu belajar basic IT, bisa programming, bisa networking, bisa keduanya. Oke. Kalau dari Mas Dimas mungkin boleh? Eh, Kalau dari saya sih sama ya, yang terpenting itu seperti kayak disiplin itu, kemudian sama update update ilmu yang paling terbaru seperti apa gitu. Itu sudah. Oke, mantap, mantap, mantap. Kemudian pertanyaan kedua. Ini cara gabung ke komunitas hacking di Surabaya. Wah, Mas Zena, Mas Dimas kan dari Surabaya, dari Jawa Timur nih. Ikut komunitas apa aja, Mas? Dan cara gabungnya gimana? Nih ada yang pengen ikut katanya di Jawa Timur. Ya mungkin saya izin jawab. Jadi untuk yang gabung ke komunitas hacking, karena kendali di kota kecil adalah terbatasnya koneksi dan kesamaan minat. Ya mungkin saya bukan berasal dari Surabaya, saya juga berasal dari Jawa Timur, tapi bukan Surabaya. Tapi tidak terbatas untuk, ya mungkin kalau terbatas koneksi dan minat di offline-nya di daerah asal saya juga seperti itu. Tapi untuk saat ini kan kita ada akses internet, dan menurut saya tidak terbatas di Surabaya aja ya. Seperti contohnya orang siber. Ini kan kalau kita ngomong komunitas hacking dalam artian positif ya, menurut saya orang siber ini juga salah satu wadah untuk komunitas di mana kita bisa membangun koneksi untuk belajar bersama di bidang hacking. Kalau mungkin ini harusnya kan udah join ke Telegram orang siber ya. Di Telegram orang siber sendiri kan ada banyak sub atau bagian di yang mana dibagi per minat. Jadi misal ada penetration testing, terus data privacy dan sejenisnya gitu. Jadi tidak harus bergabung ke komunitas hacking di Surabaya, karena menurut saya di orang siber sendiri itu sudah sangat aktif ya dibanding dengan komunitas yang mungkin dulu saya ikuti itu sih. Oke, thank you Mas Zen. Oke, ini buat pertanyaan selanjutnya dari Mas Merlin ya. Ada tips nggak buat belajar kriptografi? Kebetulan nggak jago matematika tapi pengen belajar. Boleh Mas Lins, Mas Zen, Mas Dimas salah satu yang suka kripto. Mas Linus Dimas. silakan. Oh Mas Linus boleh. Silakan. Yang suka kripto Zen juga ya udah HP nggak apa-apa. Tips buat belajar kripto, kebetulan nggak jago matematika ya. Sebenarnya kalau mau nyoba belajar kripto tapi nggak jago matematika bakal mentok sih. Itu ya ini pahit-pahitnya aja ya, bakal mentok mungkin di bagian mana ya gitu. Karena emang perlu banget lah matematika, at least ngertilah aljabar dan lain-lain. Kalau misalnya tips buat belajar kripto, saya kan kebetulan nggak jago kripto ya. Mungkin bisa saya share nanti di chat link-link buat latihan belajarnya. Kalau buat tipsnya ya perdalam juga. Kalau misalnya nggak jago matematika, perdalam lah matematikanya. Algoritmanya juga perdalam karena kripto itu relate ke matematika dan algoritma. Jadi mungkin bisa start dari situ, atau kalau mau langsung terjun sambil belajar kayak misalnya nemu soal RSA tapi nggak tahu nih algoritma RSA kayak gimana ya, mungkin bisa langsung sekalian belajar di situ. Kayak misalnya nemu soal lagi nanti AES, mungkin bisa langsung belajar juga algoritma AES kayak gimana kayak gitu. Nanti mungkin saya share aja link buat belajar kripto itu dari nol lah. Dari nol sampai expert ada nanti. Di Crypto Hack biasanya orang-orang. Tapi kalau buat tipsnya ya nggak tahu sih, mungkin Zen. Coba Zen. Ya Mas Zen boleh nambahin. Oke, mungkin saya menambahkan dari Linus ya. Untuk belajar kripto tapi nggak jago matematika. Mungkin kebanyakan di soal kriptografi emang ada hubungannya dengan matematika gitu kan. Tapi seperti yang kita tahu kalau kita belajar di SMP SMA, semua rumus itu sudah ada gitu kan. Dan untuk CTF sendiri tidak menutup kemungkinan atau bisa dibilang juga cukup banyak. Sebenarnya rumus-rumusnya udah ada. Tinggal kita cari tahu bagaimana implementasinya ke soal tersebut gitu. Jadi kalau di kriptografi terutama di CTF itu kita mengenal istilah guess the paper gitu. Jadi sebenarnya rumus tersebut atau perhitungan tersebut itu sudah ada papernya. Kita tinggal cari paper tersebut atau bisa dibilang semisal soalnya nggak jelas gitu ya. Tapi di situ ada perhitungannya. Nah, perhitungan tersebut itu sebenarnya udah ada papernya gitu.
Tapi tidak menutup kemungkinan ada istilah zero day, tapi di kriptografi. Jadi memang perhitungan tersebut mungkin tidak ada papernya, jadi kita harus benar-benar ngitung sendiri gitu. Tapi kalau nggak jago matematika, mungkin approach-nya bisa dari cara tersebut. Jadi dari kita coba cari paper sejenis, kita baca, terus bagaimana cara implementasinya gitu. Tapi alangkah lebih baiknya ketika kita belajar kripto, kita juga perlu belajar tentang matematika, supaya dalam membaca paper tersebut itu juga mempermudah kita. Ataupun tanpa membaca paper, kita juga bisa try hard buat nyelesain rumus yang ada di soal tersebut gitu. Oke, mantap ya Mas Zen sama Mas Linus. Oke teman-teman, jadi kalau misalnya pengen belajar kripto harus suka sama matematika dulu ya. Jadi dipaksa buat suka ngitung-ngitung gitu. Ya kali teman-teman bisa ngitung duit, nggak bisa ngitung hal-hal angka-angka kecil gitu kan, sambil belajar pelan-pelan algoritmanya. Nah, untuk next question nih, kayaknya ini buat spesify ke Mas Linus lagi deh. Ada nggak tips buat belajar kernel PWN dari Mas Rea Dono? Tips buat belajar kernel PWN yang pertama, yang jelas tahulah setup biar buat debugging kernel itu kayak gimana. Nanti gue kasih websitenya di chat. Dan yang kedua, ngertilah basic sama stack dan semacamnya di binary, karena kernel kan nanti mainannya banyak ya, ada ROP, ada return oriented programming, ada heap dan lain-lain. Ya mungkin dari yang skala terkecil dulu, kalau emang benar-benar awam banget nggak usah langsung ke kernel sih, kita ke soal biasa aja. Jadi kita compile si program yang proteksinya nggak ada lah, yang semuanya proteksinya 0 gitu. Bisa dicari mungkin di googling, namanya ya soal buffer overflow. Nah itu bakal kepake buat di kernel nanti. Terus kalau udah ini nih udah bisa, maksudnya udah mahir di buffer overflow, itu pindah ke format string bug. Kalau udah mahir juga barulah main-main coba ke heap. Nanti kalau emang udah mahir lah pokoknya di program C ini, udah bisa nih, udah ngerti lah semacam stack-stacknya atau debuggingnya di GDB, biasa di Linux tuh namanya GDB, debugging memorinya, baru coba kernel. Bahkan sama lah, karena basic, maksudnya base-nya kernel kan si program juga. Jadi kalau kalian belajar ngehack si program ya pas ke kernel itu gampang. Kayak gitu sih gue tipsnya. Kalau buat source-nya belajar di mana, nanti gue share di kolom chat. Ya itu mungkin sih dari saya. Oke, thank you Mas Lins. Next question nih, mungkin Mas Zen, Mas Dimas boleh bantu jawab juga. Distro Linux yang bagus buat belajar hacking apa ya? Oke, boleh. Mas Dimas mungkin distro Linux buat belajar hacking. Kalau untuk saya distro Linux yang bagus buat belajar hacking itu nggak ada spesifikasinya ya. Mungkin bisa langsung install Kali Linux atau Parrot yang jadi tools-toolsnya itu sudah terinstall semua gitu. Atau mungkin bisa bisa mulai dari Ubuntu atau Linux Mint. Nah, kalau lewat situ kita bisa tahu tuh bagaimana cara install aplikasi-aplikasi yang diperlukan apa gitu. Seperti itu nih. Jadi nggak ada tempat yang spesifik gitu nih. Oke. Kalau Itu dari sih Mas kalau Zen? Ya saya setuju sama Dimas, jadi nggak ada spesifik distro apa gitu. Soalnya ya kan basisnya seperti Kali Linux gitu ya. Itu kan semacam Linux yang sudah diisi dengan tools-tools gitu. Jadi kita tinggal pakai gitu. Jadi kalaupun pakai Ubuntu, kita juga bisa install tools-toolsnya. Mungkin teman-teman bisa lihat tadi kan Linus juga share screen, di mana Linus sendiri pakai Ubuntu. Udah kelihatan dari tampilan desktopnya gitu kan. Nah, jadi dari situ kita bisa ya bukan ambil kesimpulan, tapi bisa kita lihat bahwa untuk belajar hacking itu tidak terbatas pada distro. Tapi kalau teman-teman mau yang gampang, teman-teman bisa pakai distro yang sudah ada tools-toolsnya seperti Kali Linux, Parrot, dan ya distro sejenis sih. Pakai Windows pun nggak masalah gitu. Oke, mantap. Itu ya teman-teman ya. Jadi kita nggak ngelihat di mana kita belajarnya, yang penting niat sama kita ada purpose belajarnya gimana gitu. Jadi bukan di mana tapi gimana kitanya gitu. Betul kan Mas Zen? Iya.
Oke, next question nih. Mungkin ini tujukan ke Mas Dimas nih. Ada tips nggak buat belajar web? Kalau dari saya mungkin bisa mulai dari Booksuite Academy itu. Booksuite Academy itu ada tempatnya berbagai macam vulnerability mulai dari SSTI, deserialization atau broken access control itu lengkap ada di situ, atau mungkin bisa lewat Hack the Box Academy, atau mungkin juga bisa mulai dari apa DVWA itu, atau itu sih dari saya. Oke, sip. Buat teman-teman yang tanya OOT kayak Socing dan sebagainya, kita nggak answer di sini ya. Kita masih bahas yang seputar CTF dulu gitu. Oke, next questions. Tips buat soal-soal web yang lebih ngedukun gimana ya, Bang? Ini maksudnya gimana ya? Saya mungkin bisa jawab ya. Oke, boleh Mas Dimas. Pertanyaan mungkin tips buat soal web yang lebih ngedukun gimana ya? Jadi biasanya sih soal-soal yang ngedukun itu ngambil soal yang dari kompetisi lain, mungkin dari CTF10. Jadi mungkin lebih ke skill googlingnya mungkin yang diperlukan kalau soal dukun seperti itu. Oke. Sip. Kalau dari Mas Lins mungkin tadi ketawa-ketawa Mas Zen, soal-soal yang ngedukun nggak terbatas di web aja sih. Kadang kita harus bakar menyan sampai nggak temu-temu. Itu gimana tuh? Kalau soal web ya yang saya tahu kalau soal dukun biasanya sih main-mainan di header ya. Entah biasanya ada ya benar sih kata Dimas, biasanya ngambil soal dari CTF luar yang dukun juga. Contohnya kayak kita harus nambah header yang tiba-tiba exploded host lah atau apa, atau mungkin brood dir yang word list-nya punya ordernya sendiri yang kita cari di Google pun nggak ada gitu. Kalau buat tips ngerjain soal dukun sih yang nggak ada tips khusus sih ya, memang try hard aja gitu. Dan kalau emang mentok lebih baik coba soal yang lain. Karena saya sendiri juga kalau ngerjain soal dukun emang mentok mulu sih. Apalagi makanya dari kita bertiga pun nggak ada yang, maksudnya kalau masalah forensik yang agak OSIN lah, soal OSIN itu kadang ini sih kayak kita solve-nya paling lama gitu karena dukun kita tuh kurang lah kebanyakan. Jadi emang skill googling kalau kata Dimas benar, skill googlingnya dipakai karena biasanya ngambil soal-soal yang mirip dari CTF lain kayak gitu. Oke, kalau Mas Zen tadi mau ngomong nih. Oke, ya jadi mungkin ya saya setuju dengan yang disampaikan teman-teman saya. Saya hanya ingin memperjelas. Jadi seperti contohnya ngambil soal ini ya. Ini pernah kami temui juga di salah satu CTF gitu. Jadi ada comot soal, tapi beberapa hal dihilangkan gitu. Dan ini bisa membuat kita jadi ngedukun, jadi berasumsi. Jadi semisal untuk di soal luar negeri gitu ya. Jadi soalnya sama persis, tapi semisal source code gak dikasih gitu. Padahal tanpa baca source code kita misal nggak bisa tahu parameternya gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang bisa bikin soal yang mungkin bagus jadi ngedukun. Itu salah satunya gitu. Tapi ya kita nggak bisa ambil kesimpulan bahwa CTF ini merupakan suatu hal atau suatu hacking yang sifatnya dukun. Soalnya balik lagi seperti yang dicontohkan Linus tadi, sebenarnya CTF ini bersifat close loop gitu ya. Jadi berawal dari kita belajar teknis dari CTF, kemudian kita bisa mendapatkan real case atau kasus baru dari belajar hal tersebut. Kemudian Linus mengimplementasikan real case tersebut ke dalam bentuk CTF. Jadi kayak berulang-ulang gitu. Jadi kayak suatu looping gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman nemu soal dukun, alangkah baiknya dikonfirmasi ke pembuat soal. Kalau semisal pembuat soal masih kekeh, ini soal bagus, ini nggak ngedukun. Nah, tapi nggak ada yang solve atau mungkin dari teman-teman juga percaya kalau ini soal dukun, mending ditinggal aja, kalian mending belajar yang lain aja atau ngerjain CTF yang lain aja, karena banyak CTF lain yang bisa meningkatkan ilmu kalian daripada kalian buang-buang waktu di soal yang sifatnya ngedukun dan nggak menambah ilmu atau menambah apapun dari diri kalian. Oke, thank you Mas Zen, Mas Linus, Mas Dimas. Oh ya, ngomongin soal ngedukun nih, pernah nggak ikut CTF udah bayar terus ternyata mayoritas soalnya ngedukun, alhasil jadi malas ngerjain dan hasil ninggalin kompetisinya? Pernah nggak pengalaman Mas Linus, Mas Zen, sama Mas Dimas? Mas Dimas dulu deh. Mungkin bisa jawab.
Gak apa-apa, gak usah disebutin mereknya, gak apa-apa. Iya, nggak usah sebutin kompetisinya nggak apa. Mas Ananda kan jebak nih. Soalnya kalau nggak salah tahun lalu pernah ada gitu. Saya juga ikut sama teman-teman saya juga. Mas Zian boleh? Iya, ya, ya kita, ya mungkin tahun lalu ada ya. Kita agak perlu sebut merek, mungkin yang ikut tahu gitu kan. Mm-mm. Tahun kemarin pun kita ikutnya nggak niat gitu. Jadi kita mengumpulkan suatu laporan yang nggak niat juga gitu. Ini ya tahun kemarin seperti itu sih. Dan ya itu seperti yang saya bilang tadi. Jadi kita cuma nyoba, ya udahlah, nggak bisa dikerjain. Kita mending melakukan hal lain yang lebih bermanfaat sih gitu. Oke. Kalau Mas Linus, Mas? Kalau yang bayar sih alhamdulillah belum ya, belum nemu. Tapi kalau yang gratis banyak lah. Gitu sih. Kalau yang bayar sih alhamdulillah sih belum nemu. Karena ya eh enggak sih. Kalau yang gratis, ya kan kalau yang gratis kan contohnya di internasional kan banyak gratis semua kan tuh. Itu juga banyak tuh. Itu banyak tuh yang dukun-dukun. Tapi kalau yang bayar sih sejauh saya lomba sih alhamdulillah belum nemu sih. Ya emang sih kalau kata Zen benar kalau memang ini soal apa sih gitu kayak udah nggak bener lah pindah aja soal yang lain atau mungkin ngerjain yang lain sih. Oke. Berarti nggak ngencengin menyanyi ya, Mas ya? eh Ya sambil mikirin juga lah sambil ngerjain yang lain coba ambil mikirin juga. Sambil bakar menyan ya, Mas ya? Iya. Oke. Next question nih buat Mas Lins lagi nih. Boleh nggak boleh tips cara lancar baca assembly nge-chain ROP di challenge CTF? Tips buat baca assembly-nya, Mas? Kalau dari saya sih sering-sering ngerjain soal sih. Ngerjain soal PWN apalagi PWN yang rock terus assembly itu kayak ini sih bahasa nggak kalau bilang bahasa manusia bukan sih ya paling yang inti-intinya maksudnya yang penting itu kayak MOF MOF RDI bla 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 itu kan artinya kita move variabel RDI kemana gitu terus ada yang yang paling penting ya itu move terus ada push ya push itu kan kayak kita ngedorong suatu ke tempat mana gitu. Nah, kalau tipsnya ya mungkin sering-sering ngerjain soal dan baca-baca saya juga waktu itu kan nggak tahu nih. Ini kayak misalnya ada assembly Lea bla 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 atau ada assembly ya semacam itulah. Copy aja assembly-nya, taruh di Google. Nanti orang jelasin di Stack Overflow banyak itu. Ini buat apa gitu atau tambahin nanti di keywordnya what Lea use it for atau apa gitu. Tapi English kalau bisa jangan di Indonesia karena nanti nggak akan ketemu tuh kalau di search-nya Indonesia. Jadi harus English dan nanti banyak tuh di forum-forum Stack Overflow yang bakal ngejawab kalau ini fungsinya buat apa gitu. Itu sih tipsnya Oke. karena ya emang nggak akan jauh-jauh beda, nggak akan berubah juga bahasa assembly kayak gitu. Oke, sip. Thank you, Mas Lins. Ini kayaknya ada 2 pertanyaan dari Mas Dava sama Mas Haifuran. Ini kita gabung aja ya, soalnya sama-sama web nih. Buat mungkin ini ke Mas Zen sama Mas Dimas. Lebih prefer ngerjain soal web yang diberi source code atau enggak dikasih sama sekali? Itu yang pertama. Yang kedua, tools apa sih yang rekomend buat apa ya kategori web hacking gitu? Mas Dimas boleh. Oke. Pertama untuk pertanyaan dari Mas Dava, soal yang lebih prefer yang ngerjain soal web yang diberi source code. Kalau saya lebih milih yang dikasih source code ya, apalagi soal yang dikasih dokernya. Jadi kita tinggal perlu satu komen aja, kita sudah siap ngerjain gitu sih. Kan kalau tanpa source code itu kita perlu kayak ngebus mana probability-nya, di mana fact-nya atau di mana apanya gitu sih. Kemudian pertanyaan dari Mas Puan, komentar soal web yang dibutuhin tapi yang bisa offline. Mungkin yang paling dominan sih Booksuite itu sih ya. Kemudian ada tools-tools yang digunakan untuk content discovery seperti DealSearch, Pvoof atau Voof, atau mungkin SQL Map itu yang offline atau mungkin XSS Strike atau
lain sebagainya sih. Tergantung sesuai kebutuhannya apa. Itu sih dari saya. Oke, kalau dari Mas Zen? Ya, kalau dari saya sendiri, saya prefer yang ada source code-nya ya. Soalnya lebih mudah untuk melakukan eksploitasi itu ketika kita bisa baca source code-nya. Jadi kita bisa, selain kita, kan kalau ada source code itu fleksibel, kita bisa black box, jadi kita bisa fuzzing, tapi kita juga bisa baca dari source code-nya gitu. Jadi lebih prefer yang ada source code-nya. Terus Oke. yang selanjutnya tools yang bisa Tools. offline. Yep. Oke. Ini pertanyaannya sama seperti yang distro. Jadi kita itu nggak terbatas sama tools, kita nggak terbatas sama distro. Kalau di CTF sendiri, mayoritas kita itu bikin tools sendiri. Sebenarnya bukan tools, tapi kita bikin script sendiri untuk menyelesaikan suatu soal gitu. Jadi kita ngoding di saat itu juga buat otomasi gitu, otomasi exploit atau otomasi sejenisnya gitu. Jadi tidak terbatas pada tools. Tapi kalau tools untuk web mungkin teman-teman juga tahu kalau misal buat fuzzing itu ada Deal Search, terus ada Wefus dan ada banyak lainnya. Alright, thank you Mas Zen, Mas Dimas. Oke, mungkin kita udah makin malam ya. Kayaknya ini terakhir closing statement dari teman-teman BWC. Mungkin masing-masing ada closing statement sebelum kita closing ini. Dan sebelumnya jangan lupa teman-teman buat isi form ya. Buat isi form terkait sertifikat OSI webinar ini. Dan make sure teman-teman bisa catat apa aja poin-poin yang dibahas, biar nanti bisa dapat sertifikat karena kita validasi juga terkait itu. Oke, mungkin closing statement dari Mas Lins dulu nih buat teman-teman yang pengen mulai belajar dan sebagainya. Monggo. Oke, mungkin banyak juga sih yang nanya ke saya tentang learning path lah, biar cybersecurity itu kayak gimana. Sebenarnya saya nggak bisa ngasih learning path yang exact itu kayak gimana, karena tiap learning path orang beda-beda ya. Yang jelas, kalau memang mau terjun ke dunia cybersecurity, satu sih, enggak satu. Ada beberapa hal yang perlu ditekanin lah. Yang pertama, niat. Yang kedua, tekunnya. Yang ketiga, ilmu googling. Nah, itu. Niatnya ya, kalau nggak niat, kita nggak ada niat, kita ya mas-masan lah ke segala sesuatu yang kita butuh niat. Yang kedua, tekun. Kenapa? Karena cybersecurity itu update terus. Mungkin besok bakal keluar zero day baru, mungkin tahun depan yang tadinya bug yang maksudnya itu udah susah di tahun sebelumnya, di tahun depan tuh bakal gampang. Jadi makin cepat lah perkembangan teknologi, apalagi cybersecurity juga. Jadi tekunnya ya harus tetap update terus, baca-baca artikel tentang update cybersecurity itu yang saat ini tuh apa sih yang lagi tren dan semacamnya. Yang ketiga, ilmu googling. Jadi kalau misalnya kalian lagi pengen belajar CTF nih, misalnya mau coba nih dari CTF, mungkin bisa nanti terjun ke dunia cybersecurity. Misalnya nemu soal RSA lah, kripto, nggak ngerti apa-apa, coba googling aja. CTF, RSA, nah itu banyak tuh. Tinggal pilih, pinter-pinter pilih mana yang cocok artikelnya, cerna yang benar, dan aplikasiin kalau bisa sambil main, sambil aplikasiin. Jadi jangan cuman pas lagi nggak main, tapi searching Google, itu nangkapnya bakal lebih susah. Ini itu aja sih dari saya. Oke, thank you Mas Lins. Selanjutnya Mas Zen boleh? Oke. Jadi kalau dari saya mungkin ini untuk teman-teman yang ingin belajar hacking gitu ya, atau ingin yang mau terjun di CTF. Jadi seperti yang kita tahu, CTF ini salah satu cara kita buat belajar hacking secara legal gitu. Karena CTF sendiri ini secara simpel merupakan real case hacking yang disimulasikan. Jadi kita nggak melakukan kriminal, kita belajar tentang hacking secara legal gitu ya. Dan ya kalau ada teman-teman yang pengen belajar CTF, silakan belajar CTF, cari sumber yang terpercaya. Terpercaya dalam artian soal-soalnya bagus. Jadi kalian bisa benar-benar dapat ilmu dari situ. Contohnya semisal ada, kalau di Indonesia itu untuk kompetisi setiap tahunnya seperti ada Cyber Jawara, kalian bisa ikut dan bisa dijamin atau bisa dikatakan kalian bakal banyak belajar dari situ gitu. Jadi untuk yang mau belajar CTF atau belajar hacking, silakan gas aja lewat jalur CTF utamanya. Oke. Last Mas Dimas boleh? Untuk selebihnya semuanya sudah terangkum sama Mas Linus sama Mas Zen ya. Jadi dari saya sih nggak ada yang tambahin itu sih.
Oke, closing statement nggak ada nih Mas Dimas nih. Boleh loh. Benar. Oke, thank you. Mas Dendi mungkin. Saya sangat wah sekali Mas Ananda dulu. Dulu saya sempat ikut CTF, tapi ya ikut-ikutan doang, nggak menang apa-apa. Hmm, Dulu sempat apaan tuh? tertarik. Dulu, ya Kompes dulu, Kompes. Kayaknya barengan ya, cuman ya ikut-ikutan doang biasa gitu, nggak dapet apa-apa menarik gitu. Dan nggak paham waktu itu. Iya, saya juga sama sih, terakhir kali itu Gemastik 2021 aja itu. Iya. Dan abis itu udah nggak ikut lagi. Oke. Buat teman-teman yang ada pertanyaan di hold dulu ya. Mungkin Mas Zen, Mas Lin sama Mas Dimas masuk ke community Telegramnya Orang Siber. Masuk. Sudah masuk. Kalau Oke. kalau Mas Jin kan salah satu adminnya juga, pasti masuk dong. Oh iya, oh iya kah? Oke. Iya, admin grup Telegram. Udah. Siap. Oke, teman-teman yang masih nyimpen pertanyaan boleh tanya-tanya di grup Telegram aja ya teman-teman ya. Karena mungkin masih banyak yang pengen tanyain terkait CTF dan sebagainya. Karir juga boleh ke Mas Zen, Mas Linus sama Mas Dimas terkait karir cybersecurity dan sebagainya. Oke, mungkin kita udah sekian ya Mas Dian ya di pengunjung acara. Thank you buat teman-teman yang udah join. Jangan lupa buat isi link isi form sertifikat buat dapat sertifikat, tapi kita bakal ada validasi lebih lanjut lagi. Dan thank you, jangan lupa buat follow juga. Oh ya, sebelumnya kita ada platform podcast yang nanti juga kita sering ngobrol tiap minggunya yang bakal kita upload di Spotify. Jadi tetap follow aja di Spotify kita, Osipods. URL-nya di sini, podcast.orangsiber.com. Silakan teman-teman buat join, buat nge-follow, dan jangan lupa pantau terus kan di situ kita juga sering masang Q&A dan juga form, dan ramein gitu dari antusias teman-teman karena kita bakal ngajak teman-teman yang seru-seru buat ngobrol di podcast juga selain di webinar ini gitu. Oke, thank you yang udah hadir teman-teman. Jangan lupa buat tetap semangat belajar, jangan lupa buat jangan capek-capek cari ilmu karena ilmu itu mahal banget, terutama ngarah ke karir. Jangan capek-capek buat belajar harus susah karena yang tadi dibilang Mas Zen, Mas Lin sama Mas Dimas, kalau misalnya kita nggak nyoba fighting dari hal susah, terutama belajar matematika hal kecilnya ya, itu kita nggak bakal bisa dapat hal yang nggak terduga. Kayak contohnya Mas Zen, Mas Linus sama Mas Dimas bisa terbang ke Uni Emirat Arab dan lain sebagainya, karena bakal dapat kesempatan yang banyak kalau misalnya teman-teman bisa nyoba break the wall yang tadinya teman-teman nggak kuasai, jadi teman-teman bisa pas itu. Oke, thank you yang udah hadir. Mungkin kita cukupkan sekian. Thank you buat Mas Linus, Mas Zen, Mas Dimas, dan juga Mas Dendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam, selamat beristirahat teman-teman. Thank you. Oh iya, Instagram teman-teman boleh dong drop di Zoom biar di follow mungkin di sini. Mas Linus, Mas Zen, Ya, Mas boleh Dimas. tuh di follow. Iya. Di tag kok, ada di IG Orang Siber tuh, ada di tag